Ya sahabat Harian Channel, aktivitas rekan-rekan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur saat ini sedang berlangsung dan sepertinya rehat. Ketika semua informasi liar di mana-mana, orang tidak tahu lagi mana yang benar dan tidak, maka pemerintahlah dan kitalah yang Hadir di situ ya. hadir untuk membenarkan itu semua. Iya, tentunya kita sebagai aparatur pemerintah tidak ada kata berhenti belajar dan terus belajar. Baik, saya perlu menyapa salah satu peserta. Siapa yang bisa saya sapa? Halo, Mbak. Mbak siapa? Mbak Leli. Nah, Mbak Leli, kehadiran Mbak Leli sebagai peserta pada hari ini. Bagaimana pendapatnya dengan tematik acara ini dan kita adakan di outdoor? Ya tentunya karena kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini kasusnya sedang tinggi. Namun untuk tetap menunjang bagaimana kita terus belajar, terlebih tidak hanya teori namun praktek, maka bidang IKP dan kehumasan juga melakukan in-house training yang dilakukan di outdoor dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harian Channel. Saat ini aktivitas Harian Channel berada di suatu tempat, tepatnya di Angkringan Maknya, yang dimana tempat ini juga biasa digunakan untuk berbagai pertemuan dan kegiatan. Kali ini ada kegiatan rekan-rekan dari Dinas Kominfo Provinsi yang sedang melakukan aktivitas pembekalan kepada staf di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi. Baik, untuk lebih jelasnya kita menyapa aktivitas rekan-rekan kita yang sedang bergiat di Pendopo Angkringan ini. Ya sahabat Harian Channel, setelah tadi Harian Channel menyapa, kita bisa melihat lebih dekat aktivitas rekan-rekan kita dari Dinas Kominfo Provinsi. Namun sebelum kami jelaskan ke aktivitas rekan-rekan pada Dinas Kominfo Provinsi, tempat kegiatan ini adalah tempat milik Pak Usturi yang memang sering dilakukan berbagai kegiatan. Di samping itu juga ada sarana rekreasi ya yang bisa kita nikmati, yakni kolam pemancingan. Kolam pemancingan ini bagi penghobi mancing bisa datang ke sini tanpa harus membayar. Syaratnya ikan yang didapat ditimbang dan dihargai sesuai dengan harga pasar. Ya, kita lanjut sahabat ya, mendekat aktivitas yang ada. Dan beliau ini adalah rekan-rekan dari Dinas Kominfo Provinsi, dan narasumber ini adalah Mas Eko yang saya kenal adalah senior saya yang sudah lama bertugas di Kehumasan Pemprov Provinsi, namun kali ini sedang bertugas di Kesbangpol. Kali ini hadir sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan memberikan pembekalan kepada rekan-rekan yang sedang mengikuti aktivitas kali ini. Merupakan aktivitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berada di Kominfo melalui bidang IKP, Informasi dan Komunikasi Publik. Nanti kita coba menyapa sejauh mana aktivitas dan kita temuin beberapa rekan-rekan yang bertugas sebagai panitia. Ya, sahabat Harian Channel, beginilah aktivitas rekan-rekan kita yang selalu berupaya meningkatkan kapasitasnya dengan selalu mengasah keterampilan. Kali ini dengan menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidang jurnalis.
Kami coba menyapa narasumber terlebih dahulu sebelum kita bincang-bincang bersama panitia. Ya, sahabat Aryan Channel, saya coba menyapa narasumber. Pak Eko, Aryan Channel mau menyapa. Hari ini ada kegiatan Dinas Kominfo ya, provinsi, dan istimewanya adalah di akhir pekan. Namun kegiatan ini sangat produktif dengan menghadirkan Pak Eko di sini. Ya. Apa kegiatan pada hari ini? Ya, kalau saya lihat ini untuk meningkatkan kapasitas teman-teman pencari berita ya, pewarta yang ada di Dinas Kominfo Kaltim. Dan ini memang harus dilakukan untuk penyegaran lah. Sebenarnya teman-teman sudah pintar semua cari mencari berita dan mengolahnya. Cuman sebagai manusia kita harus menambah wawasan terus, karena untuk menjadi pewarta itu harus terus-menerus. Dan tentunya kita sebagai aparatur pemerintah ya, dan Mas Eko kan Pak aparatur juga kan? Ya, kita tidak boleh ketinggalan dengan kekinian ya, teknologi, derasnya arus informasi. Terutama bagaimana kita menyeimbangkan informasi-informasi yang sifatnya di dunia digital ya. Nah, tadi materinya bagaimana penekanan buat rekan-rekan? Ya, saya menekankan pada teman-teman sekarang ini, teman-teman warta yang khususnya yang berada di pemerintah itu memiliki tugas yang berat. Betul. Karena yang dihadapi ini bukan hanya berita-berita yang datang dari wartawan media, kita akan berhadapan dengan yang namanya hoax. Betul sekali. Media sosial, informasi yang liar gitu ya. Citizen journalism juga kita hadapi. Dan jadi kalau dulu misalnya pemerintah hanya berhadapan dengan teman-teman media, sekarang kita berhadapan banyak. Kompleks ya. Kompleks, dan itu membutuhkan kemampuan yang lebih dari teman-teman pewarta yang ada di pemerintahan. Betul, apalagi sekarang Kominfo punya tugas yang cukup berat ya, sebagai kehumasan pemerintah kabupaten dan provinsi ya, yang diistilahkan dengan GPR, Government Public Relation. Pesan-pesan buat teman-teman. Ya, pesan saya teruslah belajar, karena dunia jurnalistik ini selalu berkembang dan dinamis. Dinamis, tidak pernah stagnan. Bahkan teknologinya selalu berkembang, selalu lebih maju, dan kita harus mengimbanginya, baik dengan kemampuan teknologinya maupun kemampuan kita mengasah untuk membuat secara individu informasi yang tidak hanya dimengerti oleh kita, tapi dimengerti oleh publik. Sehingga ketika semua informasi liar di mana-mana, orang tidak tahu lagi mana yang benar dan tidak, maka pemerintahlah dan kitalah yang hadir di situ ya. Hadir untuk membenarkan itu semua. Iya, tentunya kita sebagai aparatur pemerintah tidak ada kata berhenti belajar dan terus belajar. Baik, saya perlu menyapa salah satu peserta. Siapa yang bisa saya sapa? Halo, Mbak. Mbak siapa? Mbak Leli. Nah, Mbak Leli, kehadiran Mbak Leli sebagai peserta pada hari ini, bagaimana pendapatnya dengan tematik acara ini dan kita adakan di outdoor? Ya, tentunya karena kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini kasusnya sedang tinggi. Namun untuk tetap menunjang bagaimana kita terus belajar, terlebih tidak hanya teori namun praktek, maka bidang IKP dan kehumasan juga melakukan in-house training yang dilakukan di outdoor, dan tentunya ini juga tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pastinya berlaku, seperti itu, menggunakan masker dan juga saling berjarak, dan juga tidak memakan waktu yang lama. Namun pematerinya sendiri adalah salah seorang yang profesional di bidangnya, tentunya terlebih di bidang jurnalistik, sehingga materi yang diberikan pun juga tepat sasaran dan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman IKP yang nantinya juga akan terus belajar dan berkembang di dunia jurnalistik. Dan tentunya narasumber pada hari ini adalah praktisi yang mumpuni dan punya pengalaman seperti itu ya. Ya, Mbak siapa? Leli. Mbak Leli ya, Mbak Leli. Tentunya kita sebagai yang berada di lingkungan pemerintah dengan suasana COVID, kita kan tidak boleh berdiam diri. Tentunya bagaimana kita mengolah informasi, bagaimana kita memberi pencerahan-pencerahan agar masyarakat taat terhadap prokes. Nah, himbauan dong buat masyarakat. Dikarenakan pandemi COVID-19 sedang tinggi dan juga kasus positif semakin tinggi, ayo masyarakat Kalimantan Timur untuk dapat menerapkan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Jangan hanya berdiam diri, tapi marilah kita menjaga diri kita dan juga diri semua orang yang berada di sekitar kita, khususnya keluarga, dengan menggunakan masker secara sempurna, menutupi hidung, mulut, dan juga dagu, menjaga jarak, sesering mungkin mencuci tangan dengan air dan juga sabun yang mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, dan mengurangi mobilitas kita sehingga kita bersama dapat menjaga
menjadi seseorang yang ikut berpartisipasi dalam pengurangan virus COVID-19. Betul sekali. Dan melihat lingkungan yang tempat kita bergiat ini, standar-standar itu terpenuhi nggak? Ada cuci tangan? Kalau di tempat ini sendiri kita tidak memungkiri bahwa memang selain tempat yang berjarak, ada tempat cuci tangannya, dan juga teman-teman di sini kan memang kerja di pemerintahan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dengan menggunakan masker dan juga tetap mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah. Tepat sekali, Mbak Leli. Kapan-kapan kita kolaborasi ya untuk membuat satu acara menginspirasi kegiatan pada hari ini. Sahabat Harian Channel, kita bisa bertemu kembali di momen yang Ya sahabat Harian Channel, aktivitas rekan-rekan Dinas Kominfo Provinsi sudah berakhir, dan rupa-rupanya kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mengupgrade kemampuan teman-teman di aparatur pemerintah, khususnya di bidang informasi komunikasi publik atau bidang IKP. Dan semoga kegiatan ini menjadi manfaat untuk kita semua dan inspirasi untuk selalu meningkatkan kapasitas, dan tentunya dengan kondisi saat ini kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Sampai berjumpa kembali sahabat Harian Channel di lain kesempatan dan momen. Terima kasih juga untuk Kominfo Kutai Kartanegara yang ikut mendampingi Kominfo Kaltim siang hari ini, dan Ibu Praba 8 jam ke depan kita akan melihat lagu-lagu apa saja yang akan dipersembahkan siang hari ini. Ini